negara yang dipimpin oleh aristokrat, lama-lama orang yang aristokrat itu bisa berbeda sikapnya dari ketika dia menjabat. Lambat laun akhirnya Plato membangun satu konsep bahwa yang namanya hukum itu harus diatur, karena orang-orang yang aristokrat, orang-orang baik itu bisa berubah pada saat menjabat, sehingga hukum itu untuk menjaga jangan sampai orang-orang baik itu berubah menjadi tidak baik dalam kekuasaan. Nah ini Bakudapa, salam Pancasila, salam konstitusi, visi untuk Indonesia. Para pemirsa dan mahasiswa di seluruh Indonesia, tentunya mahasiswa Fakultas Hukum, kali ini saya kedatangan tamu, visi Indonesia kedatangan tamu jauh dari Bali, ya, Dr. Jimmy Uswunan, SHMH. Apa kabar Dr. Jimmy? Baik, kita. Oke. Dr. Jimmy Uswunan adalah dosen hukum tata negara dari Universitas Udayana Bali, ya. Beliau juga merupakan ketua studi Pancasila dan penyelenggara negara. Oke, saya buka aja biar saya jelas, tapi kita sudah berjarak ya. Oke, ketua studi Pancasila dan penyelenggaraan negara. Iya. Itu bergerak di bidang apa kira-kira? Iya, itu di Fakultas Hukum. Kita punya salah satu studi itu. Oke. Ya, kita akan melakukan penelitian dan pengkajian soal Pancasila dan penyelenggaraan negara, ya isu-isu konstitusi dan isu-isu Pancasila. Oke, menarik sekali. Artinya negara ini harus tetap dibangun dengan dasar Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Nah, kali ini visi Indonesia akan membahas tentang negara tentunya. Kaitannya dengan materi ilmu negara, ya, tentang ilmu negara. Kalau kita kaitkan ilmu negara, kalau kita berbicara negara dalam bahasa Sanskerta, negara itu adalah statum, artinya dibuat berdiri, ya. Tapi ada beberapa timbul lenyapnya negara, ya, ada bagian-bagian yang apa sih kenapa negara itu harus hadir, kemudian pemahaman mengapa negara mempunyai monopoli yang kalau buat duit kan tidak boleh sembarangan orang, ya, dan sebagainya. Nah, kita akan membahas lebih jelas tentang negara ini, kaitan dengan hal yang praktis maupun dari hal yang teori. Oke, mungkin Dr. Jimmy akan membahas tentang negara dikaitkan dengan teori bernegara. Iya, terima kasih Ibu Gita. Selamat malam untuk semuanya, para mahasiswa dimanapun berada. Jadi kalau kita bicara negara itu kan menarik ya. Ini satu organisasi kalau kita umpamakan dengan organisasi besar, dan organisasi besar ini memiliki kekuasaan untuk mengikat orang-orang melalui aturan-aturan yang dimiliki. Nah, ada dasar-dasar pembenaran secara teoritis, misalnya secara teori kekuasaan. Teori kekuasaan itu bisa kita lihat dari dua aspek. Salah satunya teori teokrasi. Nah, salah satu hal yang menjadikan dasar secara filosofis kenapa negara itu bisa mengikat, karena pemimpinnya itu berasal dari dianggap sebagai perwakilan Tuhan atau dewa, itu teokrasi. Dan teokrasi itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung, dan kebanyakan di negara-negara dulu itu menganggap bahwa pemimpinnya atau rajanya adalah dewa. Yang teokrasi tidak langsung itu menganggap pemimpinnya adalah utusan dewa. Nah, kalau kita lihat dalam konteks di Jepang, kekaisaran Jepang, ini masih menampakkan adanya teori teokrasi. Zaman Kaisar Meiji itu ya. Iya. Nah, kalau kita lihat kemudian dari perspektif yang lain, dari teori-teori lain, kita kenal juga yang namanya teori perjanjian masyarakat. Teori perjanjian masyarakat itu kan memberikan dasar bahwa ketika bicara persoalan kenapa negara itu mengikat, kenapa pemimpin itu bisa melakukan
apapun berkuasa atas masyarakatnya, itu teori yang mendasari salah satunya adalah teori perjanjian masyarakat. Pertama itu sejarahnya di Eropa ketika sebelum adanya negara, banyaknya suku yang kemudian mereka hidup antar suku, antar klan-klan, dan akhirnya mereka saling mengintervensi klan-klan lain atau suku-suku lain supaya mereka bisa menguasai wilayah, menguasai materi, dan menguasai apapun. Nah, lambat laun kemudian kehadiran manusia itu dengan peperangan yang terjadi, lama-lama mereka jenuh dengan peperangan itu dan ingin membangun satu kedamaian, satu ketertiban, satu kemakmuran bersama yang kemudian itu melahirkan yang namanya teori perjanjian masyarakat. Dengan maksud mereka itu akhirnya berkumpul semua antar klan-klan itu yang ada di Eropa itu, kemudian membentuk satu organisasi besar yang namanya negara. Nah, dalam konteks ini yang kita kenal dengan istilah du kontrak sosial ya, atau teori perjanjian masyarakat. Tapi ada 3 tokoh yang kemudian kita bisa lihat pemahamannya, salah satunya Thomas Hobbes. Thomas Hobbes itu menganggap ketika masyarakat atau warga negara itu sudah memberikan kekuasaannya kepada rakyat, kepada pemimpin, maka mau tidak mau pemimpin bisa lakukan apapun. Mau pemimpin itu diktator, itu tidak ada persoalan. Nah, sehingga pemikiran-pemikiran Thomas Hobbes ini sangat dekat dengan pemikirannya John Austin. John Austin yang akhirnya menganggap bahwa hukum itu harus perintah yang berdaulat. Karena orang-orang yang kemudian dipilih menjadi penguasa adalah orang-orang yang sudah diberikan kekuasaannya kepada masyarakat, sehingga konsepsi yang dimunculkan adalah hukum itu harus yang sifatnya dari top down, dan hukum itu dari yang berdaulat. Jadi apapun yang dibuat oleh pemerintah, apapun yang dibuat oleh penguasa itu harus dijalankan tanpa melihat dari persoalan responsif dari masyarakat seperti apa. Nah, kemudian teori Thomas Hobbes inilah yang kalau kita lihat mengabaikan yang namanya hak asasi manusia. Itu yang kemudian dibantah dengan J.J. Rousseau yang mengatakan kendati masyarakat itu memberikan kekuasaannya kepada pemimpin, tapi bukan berarti masyarakat kehilangan semua hak asasi manusianya. Karena bagaimanapun manusia adalah makhluk sosial yang mereka masih punya hak asasi manusia melekat dalam diri masing-masing. Oleh sebab itu pemimpin atau penguasa siapapun yang kemudian mendapatkan legitimasi kekuasaan dari masyarakat tetap menjalankan kekuasaannya dengan batasan-batasan, jangan sampai merampas hak asasi manusia atau jangan sampai mengabaikan hak asasi manusia, bahkan menjadi tujuan utamanya adalah memenuhi hak asasi manusia itu. Nah, inilah yang kemudian konsepsi yang muncul, dan akhirnya konsep dari J.J. Rousseau ini dipakai dalam konteks negara demokrasi saat ini. Sehingga mekanisme pemilihan umumnya itu adalah tidak hanya sekedar ritual demokrasi semata, tapi lebih kepada bagaimana penyerahan kekuasaan dari rakyat kepada pemerintah atau penguasa atau pemimpin di satu negara, katakanlah di Indonesia itu, dan pemimpin itu harus memikirkan apa yang menjadi keinginan rakyat dan jangan sampai menggunakan kekuasaan itu untuk membatasi bahkan merampas hak asasi manusia. Itu pola-pola yang kemudian kita bisa lihat dari segi teoritis dan implementasinya. Oke, wah menarik banget ya ketika kita berbicara tentang negara, ada hal-hal, ada konsep-konsep yang dari zaman dulu kemudian bisa diaplikasikan pada saat ini, tetapi ada hal-hal yang sudah dikunci di dalam konstitusi tentunya supaya berkeadilan. Nah, para mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Dr. Sutomo maupun Fakultas Hukum Udayana Bali maupun mahasiswa Fakultas Hukum dimanapun Anda berada, mari kita tanya ke Dr. Jimmy, kira-kira aplikasinya dari teori-teori tadi ya, Hobbes, kemudian apa tadi? J.J. Rousseau, kemudian mungkin ada John Locke, ada Montesquieu dan sebagainya. Itu banyak teori-teori itu kemudian diaplikasikan dengan zaman sekarang. Tetapi ada 2 hal yang kemudian menjadi pertanyaan. Setujukah Dr. Jimmy bahwa negara itu harus punya kekuasaan yang memonopoli beberapa hal-hal tertentu, dan kemudian apa kemudian teori yang kemudian bisa dibenarkan menjadi yang harus diaplikasikan di Indonesia tentang teori-teori tadi? Iya, saya menggunakan pemikirannya Jan Gisels ya. Dalam konteks pemikiran Jan Gisels itu ada membagi hukum menjadi 3 lapisan. Lapisan filsafat, lapisan teori, dan lapisan dogmatik. Ketika bicara pada persoalan mahasiswa S1 pasti lebih banyak ke aspek dogmatik. Bagaimana menyelesaikan kasus-kasus dengan persoalan
aturan-aturan. Tapi kemudian yang lebih penting juga adalah menggunakan nalar teoritis yang kemudian kita bisa temukan dalam ilmu negara itu sendiri. Nah, relasi antara teori-teori tadi yang saya sampaikan dan termasuk teori-teori dari Montesquieu adalah ketika kita melihat dalam konteks konstitusi kita, teori Montesquieu itu kan menekankan pada betul-betul pemisahan kekuasaan. Dan Montesquieu ini membangun satu konsep dikarenakan kediktatoran dari seorang raja di Prancis pada saat itu, karena semua kekuasaan, 3 kekuasaan itu dipegang oleh seorang raja. Oleh sebab itu konsep yang ditawarkan adalah kemudian pemisahan kekuasaan. Hanya dalam hal di Indonesia atau di negara-negara lain, konsep pemisahan kekuasaan itu tidak bisa diartikan dalam hal betul-betul dipisahkan antara 3 kekuasaan itu. Sehingga misalnya di Indonesia masih ada relasi antara eksekutif dan legislatif, kemudian yudisial juga bisa ikut dalam hal untuk melakukan uji materi terhadap produk dari eksekutif dan legislatif. Nah, untuk itu teori-teori itu kemudian diaplikasikan dalam bentuk konstitusi, dan konstitusilah yang kemudian akan menjadi satu konstruksi konstruksi ketatanegaraan kita yang sebenarnya adalah cerminan dari teori itu sendiri. Oleh sebab itu ketika kita mempelajari ilmu hukum tidak bisa melepaskan antara konstruksi dalam hukum itu dengan teori yang ada, karena teori itu adalah cikal bakal dari pemikiran yang akan dikonstruksikan dalam bentuk ketatanegaraan itu sendiri. Oke, sangat menarik ya. Tentunya kita harus didasari juga dengan beberapa buku. Mungkin ada enggak yang bisa direkomendasikan oleh Dr. Jimmy bagi para mahasiswa baru yang baru belajar ilmu negara? Kira-kira buku apa yang bisa menunjang mereka untuk belajar tentang teori-teori itu? Iya, artinya ini kan karena semester baru, jadi ketika mempelajari ilmu negara atau hal-hal hukum ya, teori-teoritik, ternyata tidak juga kita bisa temukan dalam konteks buku. Selain buku itu kita bisa diskusi-diskusi, bahkan termasuk ada beberapa film-film kalau kita lihat film-film yang zaman Yunani itu menunjukkan sebenarnya cikal bakal negara dan negara hukum itu sendiri. Karena kalau kita lihat misalnya dalam zaman Yunani kuno, kita bisa temukan dalam film 300 bagaimana antar negara Sparta, Athena itu saling bertarung, dan itu kondisi realitas pada saat itu, yang dimana kemudian Yunani itu padahal punya beberapa filsuf seperti Plato, seperti Aristoteles, Socrates, tapi kemudian pada saat itu juga mereka sendiri zaman-zaman itu tidak mempedulikan ajaran-ajaran dari filsuf-filsuf itu seperti Plato. Nah, Plato itu menjadi menarik ya, pemikiran-pemikiran Plato. Dia pada saat itu berpikir bahwa negara yang baik adalah negara aristokrat, negara yang dipimpin oleh orang filsuf. Orang filsuf itu kalau kita lihat dari filsuf itu, filsafat itu kan berasal dari kata philim dan sophos, cinta kebijaksanaan. Jadi orang-orang filsuf adalah orang-orang yang memahami kebijaksanaan, memahami kebenaran. Tapi lambat laun kemudian Plato berpikir, ternyata negara yang dipimpin oleh aristokrat, lama-lama orang yang aristokrat itu bisa berbeda sikapnya dari ketika dia menjabat. Nah, lambat laun akhirnya Plato membangun satu konsep bahwa yang namanya hukum itu harus diatur, karena orang-orang yang aristokrat, orang-orang baik itu bisa berubah pada saat menjabat, sehingga hukum itu untuk menjaga jangan sampai orang-orang baik itu berubah menjadi tidak baik dalam kekuasaan. Nah, inilah cikal bakal dalam pemikiran-pemikiran Plato yang kemudian mengubah cara berpikirnya dari aristokrat, kemudian mencoba menarasikan bahwa negara hukum itu menjadi penting, yang sampai kita lihat dalam konteks sekarang negara hukum demokratis itu dalam perkembangan. Wah, menarik banget ya, ternyata belajar hukum itu, apalagi belajar tentang bidang hukum tata negara. Mungkin terakhir closing statement dari dari Dr. Jimmy, bagaimana kita menyikapi apalagi negara kita ya, kemudian konsep dengan ilmu negara itu. Iya. Jadi ketika kita mempelajari ilmu negara atau teori-teori, kita tidak bisa lepaskan dari persoalan implementasi. Karena ketika itu kita lepaskan dari implementasi, acap kali cara berpikir kita kemudian tidak pas. Oleh sebab itu, yang menjadi hal menarik adalah ketika mempelajari teori-teori yang ada, kemudian dikaitkan dengan apa yang menjadi persoalan-persoalan implementasi di lapangan itu sendiri. Seperti tadi, misalnya kita bicara dalam konteks selain Plato, ada Aristoteles. Aristoteles memunculkan konsep keadilan komutatif dan keadilan distributif. Keadilan distributif adalah
itu memberikan keadilan berdasarkan tugas atau berdasarkan kewajiban yang berbeda antara satu dengan orang lain. Nah, kalau seandainya kita lihat dalam konteks kehidupan sehari-hari, antara pejabat atau misalnya antara manajer di hotel pasti akan berbeda dengan karyawan itu untuk mendapatkan upah atau mendapatkan gajinya. Ini adalah keadilan distributif. Termasuk juga kita seandainya kalau mau menonton pertandingan sepak bola, kalau kita membayar lebih, maka kita mendapatkan kursi yang di paling depan VIP. Kalau kita membayarnya dia kelas ekonomi, maka kita di belakang. Ini adalah keadilan distributif. Sedangkan keadilan komutatif itu adalah keadilan yang sama rata. Nah, keadilan sama rata itu bisa kita lihat dalam konteks kehidupan hukum. Makanya di dalam aturan perundang-undangan selalu menggunakan yang namanya kata setiap orang dengan tidak membedakan siapapun orang-orang. Demikian. Oke, wah menarik banget ya. Ini pertanyaan yang terakhir, tapi kayaknya pertanyaan yang ringan supaya teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum tahu Dr. Jimmy Uswunan itu adalah dosen Universitas Udayana Bali ya. Kita minta satu pertanyaan untuk membuka maskernya mungkin ya, untuk bisa tahu. Oh ini inilah Dr. Jimmy Uswunan. Sehat selalu ya. Makasih banyak ya. Salam sehat juga. Ya, salam sehat semua. Salam buat keluarga ya di Bali. Senang banget kita bisa berdiskusi para pemirsa ya dan mahasiswa Fakultas Hukum dimanapun Anda berada. Hari ini adalah sudah malam banget setelah habis pembahasan kita ya, setelah pembahasan dari giat kita yang memang kita harus ketemu di tengah pandemi ini, kemudian atas kecintaan kita kepada mahasiswa, maka jam berapa ini? Jam 12 malam kita ambil waktu untuk merekam, dan saya bersyukur Dr. Jimmy ya bisa punya waktu untuk kita, dan kemudian di depan kita ada Dr. Siti. Mungkin Dr. Siti bisa ke sini ya. Kita closing, kita tutup ini ya, dulu kita panggil Dr. Siti ada di depan saya ya. Sudah dalam keadaan capek kita semua, tapi mungkin ada satu kata dari Dr. Siti. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kawan-kawan Asosiasi Hukum Tata Negara sedang berkumpul di Jember. Nah, kami dari Visi Indonesia selalu mengambil kesempatan ketika sedang berkumpul dengan kawan-kawan yang para ahli ini ya. Maka Visi Indonesia selalu meminta pendapatnya saat ini kebetulan tentang ilmu negara. Nah, ini adalah kebutuhan untuk para mahasiswa yang semester 1 yang sebentar lagi sudah mulai perkuliahan. Nah, ayo ikuti apa yang disampaikan oleh Dr. Jimmy ya. Dan nanti tentu dari Visi Indonesia ada tugas untuk saudara ya. Selamat belajar ya. Selamat menjadi mahasiswa baru, dan ayo kita senang mengikuti materi hukum di Indonesia. Ilmu negara. Ya. Baiklah, para mahasiswa Fakultas Hukum, senang bisa menyapa Dr. Jimmy, senang bisa menyapa mahasiswa Fakultas Hukum Udayana Bali, Fakultas Hukum Universitas Dr. Sutomo, dan semua mahasiswa dimanapun Anda berada, maupun para pemirsa yang menyukai mata kuliah, menyukai bidang-bidang yang berkaitan dengan negara. Inilah Visi Indonesia yang memberikan hal yang sederhana dan ringan, mudah-mudahan bisa dipahami. Salam Pancasila, salam konstitusi, visi untuk Indonesia. Terima kasih.